Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Jam Kosong. Saatnya mendengar dan didengar. Kembali bersama saya, Arep Alessandro Akbar. Nah teman-teman semuanya, nggak kerasa tinggal beberapa hari lagi, tinggal menghitung hari lagi, kita bakal memasuki bulan suci Ramadan. Tapi buat kita yang masih sekolah, Ramadan itu identik dengan beberapa kegiatan pesantren, kilat, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, banyak eh, dari teman-teman SMA 4 bertanya, SMA 4 ngadain kegiatan apa sih? Kita ngapain aja ya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, hari ini kedatangan narasumber yang paling tahu seputar kegiatan Ramadan nanti. Sudah ada Bapak Henry Kurniawan. Halo, selamat datang Bapak. Bagaimana Iya, kabarnya? alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum kita cari tahu lebih lanjut, saya mau tanya dikit nih Bapak. Iya, Biasanya kalau saat Ramadan SMA 4 ngadain kegiatan apa sih Pak? oke. Jadi seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa di SMA 4 ini, kita sebagai MGMP PAI selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan, pesantren Ramadan ya atau pesantren kilat. Di Ya. mana kegiatannya itu adalah berfokus agar siswa dan siswi, menumbuhkan karakter budi pekerti yang luhur Mhm. yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, Oke. khususnya seperti itu. Nah, Bapak, saya sudah cari tahu, sedikit mencari tahu, tahun ini ada tema pesantren ekologi nih, Bapak. Secara praktis, apa yang Ya, akan dilakukan oleh siswa di sekolah untuk mewujudkan kepedulian lingkungan tersebut? oke. Jadi sebagaimana edaran dari Disdik Provinsi Jawa Barat bahwa untuk tahun ini pesantren Ramadan atau pesantren kilat bertemakan itu adalah pesantren ekologi, di mana dengan judul atau temanya itu adalah internalisasi nilai Gapura Pancawaluya guna mewujudkan manusia waluya rahmatan lil alamin. Nah, di mana tujuannya itu adalah di sini ada kata pesantren ekologi. Maka Mhm. kaitannya adalah dengan Lingkungan. mengimplementasikan lingkungan atau peduli terhadap lingkungan sekitar. Oke. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya nih, Pak, siswa akan Ya. mengikuti kegiatan aksi ekologi. Boleh diceritakan nih, Pak, keseruan apa saja yang nanti akan dirasakan oleh siswa dalam program ini? Oh iya. Jadi nanti atau tujuan dari pesantren ekologi ini adalah agar para siswa khususnya atau masyarakat Jawa Barat pada umumnya itu agar peka terhadap lingkungan sekitar atau bisa memelihara Mhm. alam sekitar. Mengapa? Karena perlu kita ketahui bahwa dalam Al-Quran maupun hadis itu banyak sekali yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku atau beraktivitas itu sesuai dengan ajaran atau tuntunan Al-Quran dan hadis, di mana dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita harus bisa menjaga alam, kemudian dalam hadis pun dikatakan bahwa kebersihan sebagian dari iman atau tanda keimanan seseorang itu adalah selalu menjaga kebersihan, sehingga diharapkan dengan adanya pesantren ekologi ini para siswa khususnya umumnya seluruh warga sekolah yang berada di SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini bisa peka terhadap lingkungan sekitar khususnya dan alam sekitar seperti itu. Oke, menjaga ya, Pak, ya, Iya, menjaga menjaga. mulai dari badan maupun sekitar gitu Iya, ya. iya, Nah, iya. bulan puasa biasanya ada penyesuaian aktivitas nih, Bapak. Bagaimana pesantren atau kegiatan, pesantren ekologi ini, dirancang agar tetap produktif, tapi tidak sampai membebani kondisi fisik siswa maupun siswi di SMA 4? Oke. Jadi untuk menyesuaikan mungkin ya nanti akan ada adaptasi di mana yang biasanya kalau kita sekolah atau Mhm, mhm. KBM di luar Ramadan itu sudah pasti kita lebih semangat, lebih kuat baik Iya, fisik maupun psikologis kita karena bisa makan dan minum. Maka ketika Ramadan pasti akan ada benar-benar, adaptasi iya, tubuh kita mungkin akan apa mudah capek, iya, kemudian mudah lelah. mhm, Maka bagaimana kegiatan ini agar tetap mhm, berjalan dan mhm, bisa efektif? mhm,
Maka sebagaimana dari anjuran yang dikeluarkan dari Disdik Provinsi Jawa Barat bahwa kegiatan pesantren ekologi ini itu dimulai dari tanggal 23 Februari atau 24 Februari itu pembukaannya, dan penutupannya itu tanggal 13 sampai tanggal 16 Maret. Nah, bagaimana agar siswa dan siswi di SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini mengikuti kegiatan ini dengan lancar? Ya. Maka kami telah membuat tanggal atau jadwal eh, itu rolling. Jadi tidak dari tanggal 23 sampai tanggal 23 Februari sampai tanggal 16 Maret ini anak-anak ke sekolah full. Itu tidak. Jadi nanti akan ada apa istilahnya daring dan luring. Ya. Di mana untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 sendiri itu tidak sepenuhnya setiap hari ke sekolah. Ya. Nah, di mana ini untuk kelas 10 contohnya. Untuk kelas 10 ini berada atau mulai melaksanakan kegiatan pesantren kilat ini adalah mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 10 Maret, atau rinciannya seperti ini. Jadi nanti ketika pembukaan itu tanggal 23 Februari, maka seluruh siswa diharapkan hadir ke sekolah untuk mengikuti pembukaan dan diresmikan atau mungkin dibuka oleh Ibu Kepala SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Kemudian tanggal 24 sampai 25 Februari itu anak-anak kelas 12 diwajibkan untuk hadir mengikuti kegiatan pesantren kilat atau pesantren ekologi yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian nanti di tanggal 26 sampai tanggal 27 Februari itu bagian anak-anak kelas 11. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, berarti nanti yang tanggal 24 sampai 25 kan hanya kelas 12. Yeah. Lalu kelas 11 sampai sama kelas 10 itu ngapain? Yeah. Maka nanti kelas 11 dan 10 itu mereka harus tetap mengikuti kegiatan pesantren kilat atau penumbuhan budi pekerti di rumahnya masing-masing, atau di lingkungan sekitar, di lingkungan rumahnya. Seperti itu. Jadi kemudian setelah tanggal 26 sampai tanggal 27 itu untuk kelas 11, maka di tanggal 2 sampai tanggal 9 Maret itu ada kegiatan PSAJ untuk kelas 12. Maka tetap kelas 10 dan 11 itu melakukan kegiatan pesantren ekologi ini di lingkungan rumahnya masing-masing atau di lingkungan masyarakatnya masing-masing, dengan nanti akan ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan, karena nanti pas pembukaan itu anak-anak akan diberikan buku Ramadan, di mana buku Ramadan itu harus diisi sebagai syarat untuk mendapatkan nilai mata pelajaran PAI. Kemudian nanti kelas 10 itu kapan? Nah, kelas 10 itu mulai melakukan atau melaksanakan kegiatan pesantren ekologi ke sekolah itu adalah di tanggal 10 sampai tanggal 11 Maret. Tuh, seperti itu mungkin. Jadi nanti tidak akan terlalu istilahnya membebani fisik anak-anak kita gitu, anak-anak kelas 10 sampai kelas 12, akan tetapi nanti akan ada rolling, dan tetap anak-anak akan dipantau oleh wali kelasnya, oleh gurunya itu, agar meskipun mereka berada di rumah, mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan atau ditugaskan nanti oleh ibu dan bapak guru yang ada di sekolah. Tapi tugasnya pun tidak berat, itu mereka hanya mengisi seperti kuliah subuh, kemudian tadarus, kemudian sholat fardu, di mana mereka harus membuktikannya dengan mengisi di buku Ramadan yang nanti akan disediakan atau akan dibagikan kepada anak-anak, seperti itu. Oke. Berarti mengingat ada fleksibilitas luring dan daring, aktivitas mandiri yang biasanya ditugaskan kepada siswa saat mereka sedang berkegiatan di rumah itu akan diisi di buku Ramadan nantinya. Iya, diisi di buku Ramadan. Jadi bukan libur ya. Bisa ada anak-anak nanti yang kan, libur ini itu bukan libur ya, tapi mereka melakukan istilahnya kegiatan mandiri gitu ya. Kegiatan mandiri di rumahnya masing-masing atau di lingkungan masyarakat di sekitar gitu. Belajar mandiri gitu, seperti itu. Ya, Bapak mengingat pola tidur nih siswa biasanya nih sedikit berubah saat Ramadan, seperti begadang ataupun main game. Kadang-kadang ada yang ngaji juga, Pak. Beberapa teman-teman saya juga ada yang seperti itu.
Bagaimana sekolah mengatur ritme kegiatan agar siswa tetap fokus belajar tanpa rasa ngantuk nanti saat kegiatan? Oke. Nah, sebagaimana dari tema dari pesantren ekologi ini kan menjadi apa? Manusia yang waluya. Ya. Di mana kan ada istilah yang pancawaluya itu ada cager, bager, bener, pinter dan singer. Di mana ini juga eh, turunannya itu atau sesuai dengan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat ya. Di mana di 7 pembiasaan anak Indonesia hebat ini kan kita sudah tahu ya. Yang pertama ada bangun pagi. Maka pas bangun pagi diharapkan anak-anak yang mau sahur itu harus sahur karena sahur juga adalah sunnah ya. Pahalanya juga besar. Jadi harus sahur gitu kan, harus makan dan minum, jangan cuma minum doang gitu kan, itu agar nanti ketika aktivitas pada Ada hari energi. itu mereka bisa beraktivitas semaksimal mungkin gitu. Kemudian beribadah ya, yang pertama adalah bangun pagi, kemudian yang keduanya adalah beribadah, yaitu beribadah yang puasa, kemudian sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian ada olahraga. Nah, olahraga di sini mungkin yang biasa jogging tuh ya agak dikurangi lah ya, mungkin bisa jalan santai atau apa. Jadi jangan sampai jogging berkilo-kilometer gitu kan, atau lari kilometer gitu kan, jangan. Kemudian ada kebiasaan makan sehat ya. Yang keempatnya itu adalah makan sehat, di mana diharapkan para siswa dan siswi SMA Negeri 4 ini kalian harus makan dan minum itu makanan dan minuman yang sehat. Jadi jangan yang fast food atau yang junk food ya, yang instan-instan ya, seperti mie instan gitu kan, sahur sama mie instan, buka puasa sama mie instan, itu ya nggak apa-apa, tapi dikurangi lah ya kalau lagi puasa mah gitu. Jadi lebih baik ya seperti sayuran, kemudian banyakin minum air putih ya, buah-buahan. Kemudian juga yang 7 pembiasaan anak Indonesia hebat itu kan diantaranya gemar belajar, kemudian bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, maka tadi bagaimana caranya agar nanti ketika pesantren kilat ya, atau mengikuti kegiatan pesantren ekologi di sekolah ini tidak mudah ngantuk atau tidak mudah lelah, maka sesuai dengan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat ini adalah diantaranya tadi ya, kita harus tidur cepat. Jadi Bapak harapkan gitu kan ya, untuk semua siswa dan siswi SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini, kalian harus tidur cepat. Artinya setelah melakukan sholat fardu gitu kan, ba'da isya ya, sholat isya kemudian sholat tarawih, maka beres sholat tarawih itu, mungkin kalau yang suka tadarus ya, atau bukan suka tadarus, harus tadarus gitu kan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana pahala itu sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur cepat di sini adalah kalian, Bapak harap atau kami harapkan tidur cepat. Jadi setelah kegiatan sholat fardu, sholat tarawih gitu kan, mungkin ada istirahat beberapa menit atau beberapa jam agar secepatnya tidur. Ya, kalau bisa mungkin nanti di bulan Ramadan itu jam 9 itu maksimal ya, maksimal kalian untuk tidur. Kenapa jam 9 kita harus tidur? Karena nanti di jam 4 mungkin atau jam setengah 4 kalian sudah mulai beraktivitas. Mulai dari kan sholat qiyamul lailnya, tahajudnya, kemudian tadarus Al-Qur'annya, kemudian nanti diakhiri dengan sahur gitu kan. Agar tidak kesiangan ketika sahur, dan agar nanti apa? Badan jadi fresh. Bahkan ini ada penelitian juga ya ternyata, bahwa pada pukul 11 malam itu adalah waktu di mana tubuh kita itu akan atau diharuskan untuk beristirahat semaksimal mungkin, dalam artian kita itu sebetulnya jam 11 itu harus berada dalam posisi tidur. Artinya apa? Jadi di jam 11 itu metabolisme tubuh kita itu sangat apa ya? Jadi ada istilahnya nutrisi yang diperlukan dalam tidur itu. Jadi ketika kita melewati jam 11 atau jam 11 malam belum tidur, itu sebetulnya kurang sehat untuk tubuh kita. Makanya dimaksimalkan jam 9 itu kita sudah, jam 9 malam kita sudah tidur, sehingga jam 11 itu waktu di mana tubuh kita ada apa mungkin zat atau nutrisi yang diperlukan itu terpenuhi, sehingga nanti ketika bangun tidur itu fresh dan melakukan aktivitas pada hari tersebut itu bisa maksimal. Jadi kuncinya adalah melakukan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi, beribadah,
olahraga gitu kan, disesuaikan, Iya, makan sehat, kemudian gemar membaca, bermasyarakat dan tidur tidur cepat. cepat Ya, seperti gitu. itu. Oke, nah, sangkut pautnya dengan tidur nih Pak, apakah ada Iya, sanksi untuk anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan pesantren, saat nanti gitu? ya. Jadi sebagaimana tadi disebutkan di awal ya, bahwa kegiatan pesantren ekologi ini adalah diwajibkan. Artinya wajib itu kan harus Ya dilakukan, harus harus dilakukan, hadir si anak-anak itu. Jadi kalau mereka tidak hadir, apakah ada konsekuensi pasti atau ada, ada hukuman mungkin ya kalau bahasa itunya, mhm, itu akan ada konsekuensi ya. Tapi konsekuensinya itu tidak berkaitan dengan fisik atau mhm, bahkan mungkin tugas yang berat, tidak. Jadi bagi siswa-siswi yang memang contoh kelas 12, mereka diwajibkan hadir pada tanggal 24 sampai 25 Februari. Kemudian dari mereka ada yang alfa ya, tidak ada keterangan, ya, tidak ada keterangan izin, tidak ada keterangan sakit, sakit dari ya, wali kelasnya. Maka sanksi bagi siswa-siswi yang tidak hadir pas tanggal mereka seharusnya hadir untuk mengikuti kegiatan pesantren ekologi ini secara luring atau berada di sekolah, maka mereka nanti harus menuliskan eh, Al-Quran, mhm, itu menuliskan ayat Al-Quran itu sebanyak 1 juz 1 ya. juz. Dan mungkin berapa sih Pak 1 juz itu? Alep tahu nggak berapa 1 juz itu berapa banyak kalau dalam dalam lembaran itu, hitungan lembar. Beda-beda kan Nah, Pak ya? beda. Ya. Iya. Jadi Bapak kasih tahu saja supaya nanti mungkin kalian saya mau apa aja. Itu 1 juz itu kalau Al-Qur'an yang secara keseluruhan lah, Mhm, Al-Qur'an yang mushaf itu 1 juz itu 10 lembar. Ya, 1 juz mmm, itu 10 lembar. Jadi kalian harus siap nanti yang tidak hadir itu harus siap menulis Al-Qur'an kalau 1 hari tidak hadir itu 10 10 lembar. lembar. Ya, 10 lembar berarti 20 halaman. 20 halaman, ya. Nah, nanti gimana cara nulisnya ya? Harus ditulis gitu kan dan di hari itu pun Mhm, akan diminta tugasnya itu. Jadi akan diminta untuk dikirimkan atau mungkin keesokan harinya mhm, ketika mhm, dia hadir itu harus membawa tugas yang mereka kerjakan gitu. mhm. Karena nanti kan akan ada ketika para siswa masuk tuh pagi Heeh, hari itu akan ada pengabsenan ya absensi yang ya. dibantu mungkin sama Irma dan Oke. OSIS ya dari SMA Negeri 4 ini seperti itu. Jadi Bapak titip untuk seluruh siswa kelas 10, 11 dan 12 yang beragama muslim gitu Mhm, kan. Itu untuk hadir mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari pesantren ekologi ini. Jadi oke. jangan ada yang sampai Heeh, alpa lah seperti iya. itu. Nah, itu teman-teman, pesan untuk teman-teman semuanya harus Iya. mengikuti, kegiatan pesantren nanti karena sanksinya cukup cukup berat loh teman-teman. Iya. Ya bayangin aja harus nulis 10 juz gitu, 10 juz, 10 lembar, Iya, satu bayangin juz ya, aja. satu juz. Ya Satu juz itu gitu. 10 Nah, lembar. Seperti itu. Bapak berkaitan dengan, kalau misalnya kita nggak sekolah nih, pasti ada kegiatan lah pastinya buat buat, teman-teman yang tidak mengikuti, misalnya kayak main game ataupun, Iya, sama, lawan jenis atau sebagainya lah ya. iya. Perilaku apa saja nih Pak yang, dianggap sepele, padahal berdampak pada kualitas puasa kita? Gitu. Oke. Nah, ini ya, mungkin ini juga menjadi pertanyaan khalayak umum ya, Mhm, bahwa banyak orang yang beranggapan bahwa puasa itu mereka hanya menahan haus, iya, kemudian menahan lapar, iya, dan ketika mereka sudah melakukan 2 hal tersebut, maka puasa mereka adalah sempurna. mhm, Padahal, eee, yang harusnya dilakukan puasa itu adalah di samping kita puasa fisik, maka batin kita pun harus berpuasa. Artinya mhm, kita harus bisa menahan gejolak atau nafsu ya, nafsu yang ada dalam hati kita. iya, Tadi kata Arlep betul bahwa kan banyak tuh yang lagi puasa untuk ngabuburitnya itu ada iya, yang main game gitu kan bener sampai Pak. mungkin berjam-jam. Apakah itu bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan membatalkan puasa? Mhm, Ya bisa jadi ketika apa? Mereka atau kalian ya anak-anak gitu kan ketika berpuasa fokus main game itu sampai berjam-jam mhm, sampai lupa melaksanakan sholat fardu, kemudian sampai lupa membantu orang tua di rumah gitu kan, iya, beberes dan yang lainnya, beres-beres rumah. Maka itu kan bisa jadi makruh. Nanti ketika makruh orang tua kalian marah kan jadi akhirnya
jadi haram gitu Iya, kan ya. iya. Karena apa istilahnya menolak perintah dari orang tua Iya, itu kan dosa betul. ya. Nah, maka kalau tadi yang main game tuh ya, jadi Bapak harap dikurangi. Jadi Mhm. yang biasanya main game mungkin seharinya itu bisa 2 jam, ya kalau puasa mah bulan Ramadan itu adalah bisa 20 menit lah Iya, maksimal gitu kan ya, itu. Jadi harus memperbanyak membaca Al-Qur'an, iya. karena itu tadi dampaknya ketika orang tua marah, orang tua nggak ridho sama Mhm, kita kan, kita disuruh orang tua untuk apa gitu, mhm. kemudian kita nggak mau, itu kan jadi membatalkan pahala puasa bahkan ya, Iya. meskipun puasanya sampai maghrib gitu kan. Nah, Kemudian tadi ya, banyak tuh biasanya, yang lagi puasa itu apalagi di akhir-akhir, puasa nanti ya, itu mhm. suka ada kan yang namanya bukber tuh, Iya. bukber dan itu tidak menutup kemungkinan yang ketemu tuh Mhm. sama, teman yang lawan jenis Iya. ya, kita sebut sajalah contohnya pacaran gitu kan ya, atau bahkan di hari Langsung pertama itu menembak. udah langsung ya, ngajak ke pacarnya, "Kita nanti ngabuburit yuk," gitu Mhm. kan ya. Kemudian mereka boncengan berdua, kemudian bahkan buka puasa bersama berdua. Maka apa? Mereka itu seolah-olah nggak ada apa-apa gitu kan. Ini hal-hal yang normal saja. Nah, padahal apa? Ya, di sini Bapak tegaskan kepada kalian ya siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya khususnya Mhm. ya, dan kepada semuanya bahwa dalam Islam itu Bapak tegaskan bahwa tidak ada yang namanya pacaran. Bahkan Allah sudah jelas dengan tegas ya dalam Al-Qur'an, di Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Ya, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina karena sungguh zina itu adalah suatu perbuatan yang buruk Iya. dan keji gitu kan ya. Nah, di sana kan dikatakan wala taqrabuz zina. Jadi taqarrub itu mendekatkan Mhm. ya. Jadi hal-hal yang mendekatkan kepada perbuatan zina saja sudah diharamkan dalam Islam. Sehingga kalau ada orang nih yang ketika puasa tapi mereka pas mau buka puasa malah ngabuburitnya sama pacarnya gitu kan. Itu sebetulnya apa? Akan Iya, membatalkan dari pahala puasa membatalkan. itu sendiri. Mhm. Meskipun puasa nama nggak batal gitu Iya, ya. Puasanya itu nggak batal akan tetapi pahalanya itu tidak ada. pengaruh ya. Ya, karena makanya Bapak harap ini untuk siswa-siswi yang mungkin sekarang masih pacaran ya. Nah, bukan diusahakan, diharuskan ya mulai sekarang kalian untuk jangan pacaran. Ya kalau yang punya pacar putuskan, atau yang mungkin bahkan mau nembak seseorang nih ya, urungkan gitu kan ya. Jangan sampai kalian nembak dan akhirnya apa? Yang pada akhirnya bagaimana hukum orang yang sedang berpuasa pacaran, maka itu dapat membatalkan pahala dari puasa itu sendiri Mhm. ya, karena sudah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Mmm. sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32 bahwa kita tidak boleh mendekati perbuatan zina, dan perbuatan-perbuatan yang mendekati perbuatan zina yang paling dekat gitu kan kepada perbuatan zina itu adalah diantaranya ya pacaran ya, Betul. tidak ada hal lain seperti Iya. itu. Maka Bapak pesankan kepada kalian semuanya untuk puasa tahun ini, Bapak harapkan kualitas ibadah puasa di bulan Ramadan ini kalian harus meningkat ya, Mhm. kualitasnya dan kuantitasnya. Jadi untuk kualitasnya kalian harus menjaga dari hal-hal yang membatalkan ya, di samping menahan haus, lapar, Iya, kita juga harus menahan gejolak gas batin. nafsu kita Mhm. ya, untuk ingin bertemu dengan pacar dan yang lainnya itu harus dihilangkan. Jadi sebelum puasa Bapak harap kalian putuskan pacar kalian dan kalian fokus untuk mendekatkan Mhm. diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Iya. seperti itu Tuh mungkin. guys, gitu. Putuskan pacar kalian Iya. semuanya ya, semuanya. Karena Iya. mengingat kita, beberapa hari lagi kita mendekati bulan puasa, apalagi bulan puasa kata Bapak tadi, kita dilipat gandakan loh pahalanya, Iya, gitu. lipat gandakan seperti itu. Ya, kita balik lagi ke topik, kegiatan Bapak. Oh iya. Dalam panduan, ada istilah niti bakti nih Pak. Ya, saya telah baca-baca sedikit, bisa diceritakan seperti apa contoh aktivitasnya? Iya. Jadi niti bakti itu kan sesuai dengan apa yang dari Pancawalya itu, bahwa di sana dikatakan ada istilah cager dan bager. Nah, di mana dalam niti bakti ini apa yang bisa kita lakukan Mhm. atau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus punya jiwa yang cager. Cager di sini adalah Sehat, sehat iya, ya, sehat baik fisik kita maupun batin, psikis kita iya. ya. Kemudian nah berarti untuk sehat itu kita harus menjaga
baik pola makan kita Mhm. dan pola hidup lah ya, Aktivitas pola ya. hidup kita sehari-hari, mulai dari pola tidur dan pola makan. Mhm. Kemudian, nah di sini bager ya. Jadi niti bakti di sini adalah ada bager di sini kita harus punya rasa empati dan simpati terhadap Sama, sesama iya. ya, hablum minannasnya di sini. Mhm. Nah, di mana di bulan puasa ini pasti banyak sekali ya peluang-peluang bagi kita untuk bisa beramal Mhm. ya, untuk bisa beramal dengan teman kita atau masyarakat sekitar kita, Ya. yaitu dengan mungkin kalau di bulan puasa ada berbagi Iya, takjil, itu bisa berbagi. masuk ke dalam niti bakti kita. Kemudian membantu atau menolong tetangga atau Ya. teman kita yang membutuhkan pertolongan. Kemudian juga ya tadi diantaranya sesuai dengan pesantren ekologi ini, temanya pesantren ekologi, ya diantaranya adalah kita menjaga lingkungan sekitar kita gitu kan. Kita harus Mhm. merawatnya, memeliharanya, ya bisa dari menyiram tanaman Mhm. gitu kan, kemudian membuang sampah, itu juga bisa masuk ke dalam niti Mhm. bakti. Jadi artinya di samping kita berpuasa, kita pun harus bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat, Mhm. baik manfaat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, seperti itu. Jadi kita menebar kebaikan lah Mhm. seperti itu ya, gitu. Itu mungkin, Oke, ya. seperti yang Bapak bilang tadi, ada rantang kanyaah nih, Pak. Iya, Bagaimana teknis pelaksanaan agar siswa bisa merasakan langsung pengalaman berbagi kepada sesama, iya, mau di lingkungan sekolah maupun di rumah gitu? iya. Jadi kegiatan Rantang Kanyah ini ya, jadi Mhm. Rantang Kanyah itu sebetulnya tahun kemarin juga udah ada ya, Iya. dan sekarang juga masih ada. Nah, maksud dari Rantang Kanyah di sini adalah rantang itu kan kalau kita istilahkan itu tempat makan ya, ada Iya. rantang gitu kan. Dan Kanyah di sini adalah kasih sayang. Nah, di mana maksud dari Rantang Kanyah ini adalah kita berbagi kita berbagi kasih sayang gitu kan Mhm. terhadap masyarakat sekitar Mhm. ya. Bisa jadi tadi kayak di bulan Ramadan ini kita bakti sosial tuh, Mhm. biasanya kan anak-anak di SMA 4 ini juga suka Ya. mengadakan kayak bakti Buat ibu. sosial ke panti Iya. asuhan atau berbagi di pinggir jalan gitu Iya. kan untuk berbagi Mhm. takjil. Itu bisa seperti itu rantangannya itu. Jadi bisa dilakukan di tempat umum Iya. atau bahkan ya minimal lah ya yang Bapak harapkan rantangkannya ini untuk anak-anak kalian bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Mhm. Ya minimal lah ketika mau berbuka puasa tuh kalian tinggal beli makanan, Iya. kemudian makanannya disimpan di masjid Mhm. untuk takjil Iya. orang yang mungkin nanti sholat maghrib gitu kan. Mhm. Nah, itu diantaranya juga seperti itu. Atau bahkan Mhm. menolong orang yang memang membutuhkan pertolongan dan Betul. sesuai dengan kemampuan kita gitu. Iya. Harus harus sesuai. Jadi jangan sampai kita memberatkan orang lain untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi jangan sampai kita minta ke orang tua atau gimana, Iya, enggak. Pokoknya hal-hal memaksakan kecil lah. ya. Minimal kan puasa itu ya kita ngasih untuk berbuka, Mhm. itu mau air mineral atau bukan bahkan kurma gitu Iya. kan, itu bisa lah ya, makanan-makanan yang ringan atau Mhm. yang ringan harganya dan Iya. ya ringan bagi kita juga ya. Tapi itu insya Allah tadi kembali kata Alif juga bahwa puasa ini adalah pahala kita tuh akan Betul. dilipat gandakan. Mhm. Jadi sedikit sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rantangkannya di sini adalah kita berbagi kasih sayang Mhm. terhadap orang lain ya, terhadap teman atau masyarakat yang berada di sekitar lingkungan rumah kita seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak, selama pesantren ekologi, Ya. apakah siswa diberikan ruang untuk menyalurkan bakat mereka? Misalnya melalui lomba-lomba ataupun, karya yang bertemakan Ramadan? Oke. Berkaitan dengan ruang ya, ruang untuk menyalurkan bakat dan minat siswa Mhm. ya pada umumnya. Itu insya Allah ya, bahwa kami dari MGMPPI ini juga sudah membuat satu program di mana kan tadi ya dari tanggal 24 Mhm. sampai 24 Februari sampai tanggal berapa 12 Iya. sampai tanggal 11 Maret itu kan kalian nanti akan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ya atau pesantren ekologi mulai dari tadi yang daring dan luring. Mhm. Mhm. Nah, maka nanti insya Allah di tanggal 12 dan 13 itu ada kegiatan lomba cerdas cermat ya. Nah,
lomba cerdas cermat ini nanti akan diselenggarakan dan diwajibkan diikuti oleh seluruh siswa semua jenjang. Mhm. Jadi mulai dari jenjang kelas 10, jenjang kelas 11 Mhm. dan kelas 12 seluruh siswa harus mengikuti ini perwakilan ya. Jadi perwakilan Mhm contoh mhm. kelas 10 gitu kan. 10-1 itu harus Iya. ada perwakilan. Di mana perwakilan pesertanya itu dari satu kelas itu ada 3 orang. Ya, Mhm. satu siswa 3 orang. Nah, jadi nanti di tanggal 12 itu akan ada seleksi ya, Mhm. ada kualifikasi mungkin seperti itu. Dan nanti di tanggal 13-nya akan ada final ya, grand final gitu kan. Jadi grand finalnya itu di tanggal 13 Oh, seperti itu. oke. Ya sekaligus mungkin nanti ada acara penutupan dari pesantren ekologi ini. Jadi seperti itu. Jadi itu mungkin ya Mhm. adanya kegiatan lomba cerdas cermat. Kemudian nanti mungkin bertanya-tanya kisi-kisinya soalnya seperti apa. Nah, maka Iya. soalnya itu kisi-kisinya itu adalah akan sesuai dengan tema-tema atau materi-materi yang disampaikan oleh ibu dan bapak guru itu selama berada di siswa-siswi mengikuti kegiatan pesantren Iya. ekologi ini. Ya, ditambah mungkin soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan agama Iya, Islam ya, bener itu bener. dengan PAI gitu Mhm. kan, seperti itu. Jadi nanti ada mungkin soal-soal yang berkaitan dengan Gapura Mhm. Pancawaluyanya, kemudian ada juga soal-soal yang berkaitan dengan Ramadannya Mhm. dan soal-soal ya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan juga dengan materi-materi pendidikan agama Islam itu sendiri gitu ya, Oke. gitu. Nah, Bapak, ada pertanyaan pribadi nih. Iya, Kalau misalnya teman-teman yang nonis, gimana nih? Kegiatan apa yang mereka lakukan? Gitu. oke. Heeh, itu ya. Jadi kebetulan kemarin Bapak juga mengikuti kegiatan sosialisasi Mhm. secara online gitu kan dari Distrik Provinsi Jabar. Dikatakan juga ya bahwa selama kegiatan pesantren ekologi ini apakah yang non muslim juga harus ke sekolah? Maka tetap ya, meskipun mereka mungkin tidak melakukan Ya. aktivitas ibadah yang dilakukan oleh orang yang muslim, Mhm. itu mereka juga diharuskan untuk mengikuti kegiatan penumbuhan budi pekerti sesuai dengan Mhm. keyakinannya, Iya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi betul. nanti dari pihak Wakasek bagian kurikulum juga akan Mhm. membuat mungkin semisal tugas ya Iya, kepada tugas anak-anak yang bener. non muslim, mereka juga harus mengikuti kegiatan keagamaan di Iya. lingkungannya ya, di lingkungannya, kemudian harus dibimbing juga oleh guru agama mereka ya, guru Mhm. agama mereka, dan nanti Mhm. harus dibuktikan juga dengan mungkin dokumentasi, ada Iya. foto bukti gitu kan Iya. mereka mengikuti Mhm. kegiatan penumbuhan budi pekerti ya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing mereka, dan tetap ya mereka juga harus memahami Gapura Pancawaluya ini ya. Jadi Mhm. meningkatkan kesadaran mereka Iya. gitu kan terhadap eee, apa menjadi manusia yang waluya, yang Mhm sempurna mhm. gitu kan, sesuai dengan ajaran dan keyakinan Iya. mereka. Jadi mereka juga tidak ujug-ujug istilahnya mereka mah libur enggak ya, Oh, tapi iya. mereka juga mengikuti Mhm. kegiatan keagamaan ya, tapi di lingkungan eee, sekitar Iya. atau di lingkungan mereka lah gitu, seperti itu. Nah, Bapak, 2 pertanyaan terakhir nih. Iya. Bapak sebagai mewakili sekolah, harapan besar sekolah terhadap perubahan perilaku siswa setelah mengikuti rangkaian, eee, pesantren ekologi ini, terutama dalam kehidupan sehari-hari mereka itu apa sih Oke. harapannya? Nah, jadi harapannya itu sama ya dengan tujuan dari diselenggarakannya pesantren ekologi ini. Mhm. Ya, di mana pesantren ekologi ini nanti, dalam perjalanannya atau ketika pelaksanaannya, itu kan akan ada aksi ekologi. Mhm. Di mana aksi ekologi ini ada 3 kegiatan, Mhm. di mana pada tanggal 27 Februari itu, aksi ekologi pertama adalah itu menanam pohon, ya, aksi menanam pohon. Mmm. Nah, di mana di sini diharapkan sekolah mungkin mengharapkan bahwa nanti di lingkungan sekolah kita, Iya. itu akan banyak sekali mungkin Iya, pohon, ya, betul. yang akan ditanam oleh para siswa, dengan pertama mungkin sesuai dengan anjuran dari Distrik Provinsi Iya, Jawa Barat, keduanya juga mungkin kan nanti manfaatnya kalau menanam pohon itu, oksigen ya, lebih seger, oksigen itu iya. akan lebih segar dan lebih Mhm. lebih berkualitas lah ya, Mhm. seperti itu. Jadi, diharapkan berarti pertama di samping di sekolah, siswa-siswi juga bisa sadar
ya mereka semuanya untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Ya Betul. mungkin di lingkungan di lingkungan rumah mereka juga Mhm. mereka bisa menanam tanaman, mungkin mau tanaman Mmm, hias ataupun seperti tanaman obat dan iya. yang lainnya, itu bisa mereka lakukan juga untuk menanam ya, Mhm bisa mhm. menanam di lingkungan rumahnya gitu kan ya, di area halaman rumah gitu kan, seperti itu. Terus ada aksi ekologi kedua juga itu adalah Eee, apa namanya, membersihkan, lingkungan sekolah. Iya. Jadi membersihkan lingkungan sekolah, di mana tujuannya adalah agar siswa dan siswi ini bisa peka, Mmm, ya. Minimal peka itu gini, mereka tidak membuang sampah sembarangan, iya. atau ketika melihat sampah, mereka sadar, "Oh, ini teh harus dibuang ke Betul. tempatnya." Mhm. Dan itu bisa mudah-mudahan bisa mereka terapkan juga di lingkungan masyarakat ya, pada umumnya, seperti itu. Dan yang terakhirnya, nanti itu di tanggal 12 ya, di tanggal 12 itu juga, 12 Maret itu ada kegiatan aksi ekologinya itu adalah hemat energi. Nah, di Mmm, mana, kita ya termasuk mungkin, Bapak sendiri, itu harus lebih bijak dalam menggunakan, listrik listrik, ya, energi, energi gitu iya. kan, ya. Kenapa? Karena, ya disadari tidak disadari, bahkan kalau kita dilihat dari sudut pandang agama gitu Mhm, kan, Allah sudah jelas ya dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa kita itu tidak boleh israf ya, betul. tidak boleh berlebih-lebihan gitu kan Mhm, dalam menggunakan segala iya. sesuatu. Contohnya apa? Seperti, ketika kalian mungkin di kamarnya gitu ya, Mmm, atau di rumahnya, di ruang tamu atau di ruang manapun, kalau ruangan tersebut tidak digunakan, iya. ya matikan saja Iya, lampunya gitu kan, jangan mhm. sampai terbuang sia-sia gitu kan si Mhm, energinya, seperti itu. Jadi yang diharapkan oleh sekolah itu adalah, jadi menjadi manusia yang waluya ya, manusia yang sempurna. Mulai dari menjaga alam, mhm, melestarikan alam, memelihara alam, kemudian juga, sadar ya akan kebersihan ya. Jadi, mulai nanti mungkin mudah-mudahan diharapkan anak-anak itu bisa peka terhadap kebersihan mhm, gitu kan, bisa peka ya. Jadi jangan buang sampah mhm, sembarangan, kemudian juga, bisa pokoknya bersih lah ya, iya. jadi memiliki kebiasaan disiplin ya Baik, dalam iya. membuang sampah, kemudian juga bisa, hemat energi ya, jadi lebih bijak dalam menggunakan energi. Tuh, Jadi oh diharapkan, gitu. di samping mungkin nanti puasa itu menahan diri dari haus, lapar, dan Iya, melaksanakan ibadah yang sholat mhm, 5 waktu itu, ada juga implementasi atau internalisasi dari nilai Pancawalya itu iya, sendiri. Jadi betul, lebih peka terhadap, alam sekitar, mhm, seperti itu, oke. ya, gitu. Yang terakhir Bapak, apa Iya, pesan sekolah bagi orang tua nih agar nilai-nilai baik yang dapat anak, selama pesantren ekologi ini seperti kemandirian ibadah ataupun bisa terus dijaga dan dikuatkan di lingkungan keluarga setelah program ini selesai? oke. Jadi, pesan ya untuk seluruh orang tua dari, orang tua murid dari SMA Mhm, Negeri 4 Kota Tasikmalaya ini, diharapkan adalah bahwa, peran orang tua itu sangat diperlukan ya dan sangat penting sekali agar, tujuan dari pesantren ekologi ini bisa, terrealisasi ya atau, dilaksanakan. Sesuai dengan temanya itu adalah tadi, internalisasi nilai mhm, Gapura Pancawaluya guna mewujudkan, manusia waluya yang rahmatan lil alamin itu adalah kan cager, bager, bener, iya, pinter, dan singer. mhm, Di mana, diharapkan orang tua juga bisa selalu mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang mhm, diselenggarakan di sekolah. Nah, di mana juga, tadi sudah dibahas juga bahwa diharapkan para orang tua juga bisa memahami dan, bisa mengamalkan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Di antaranya adalah tadi, bangun pagi. Jadi mhm, kami mengharapkan untuk para orang tua iya, agar bisa membangunkan iya, anaknya gitu kan sejak dari pagi itu mengingatkan untuk juga ya ya, mengingatkan gitu kan ya, dibangunkan itu jadi untuk bisa melakukan, sholat subuh gitu kan, sholat subuh berjamaah, jadi bangun pagi gitu kan, jadi membangunkan anak-anaknya di pagi hari ya, agar tidak kesiangan juga gitu kan, mhm mhm, berangkat sekolah. Kemudian bisa mengingatkan anak-anaknya untuk beribadah mhm, ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. betul, Karena di sekolah kita kan ada juga yang non-muslim. iya, Jadi diharapkan para orang tua bisa mengingatkan anak-anaknya untuk beribadah. betul, Kemudian juga berolahraga mhm, ya, berolahraga itu juga penting.
kemudian makan sehat. Betul. Jadi untuk para orang tua diharapkan untuk bisa memberikan nutrisi atau apa ya, gizi terbaik untuk Iya. anak-anaknya. Bahkan alhamdulillah mungkin sekarang pemerintah itu Iya, ada mengadakan bantuan. apa istilahnya program ya yang Iya, makan program. bergizi gratis itu mungkin salah satunya eh, apa tujuan dari 7 pembiasaan anak Indonesia Mm-mm. hebat ini sudah terpenuhi ya, Iya. diantaranya makanan sehat yang dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang kan ada makanan bergizi gratis. Seperti itu juga mungkin itu juga karena kan kalau di sekolah mungkin dikasih ya, nah kalau Mm-mm. nanti di rumahnya diharapkan memberikan makanan terbaik untuk Betul. anak-anaknya. Kemudian juga ada gemar belajar. Mm-mm. Jadi diharapkan para orang tua untuk selalu mensupport ya, untuk Mm. selalu mendukung dan mengingatkan anak-anaknya agar belajar ya. Mm. Jadi jangan terlalu menyepelekan atau bahkan acuh ketika di sekolah mungkin anak-anaknya belajar, di rumah juga mereka harus tetap Iya. belajar gitu kan ya. Untuk menguatkan hafalan atau pemahaman mereka terhadap materi yang sudah disampaikan di Mm-mm. sekolah. Kemudian bermasyarakat. Nah, Mm-mm. diharapkan juga untuk para orang tua agar anak-anaknya itu peka terhadap lingkungan Iya. sekitar. Mm-mm. Karena kan sekarang disadari tidak disadari dengan adanya era digitalisasi Iya, ini, digital. biasanya apa? Anak-anak itu lebih fokus dengan gadgetnya, Iya. lebih fokus dengan HP-nya, lebih fokus dengan media-media sosialnya gitu kan. Dan untuk bersosial juga terkadang apa? Sekarang itu mengalami degradasi, ya. Mm-mm. Ya penurunan apa seseorang ataupun ya mungkin siswa itu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Maka diharapkan untuk para orang tua bisa mengingatkan Iya. anak-anaknya untuk ya apa ya istilahnya semisal menyapa orang yang lebih tua Iya. gitu kan, kemudian bertegur sapa lah, yang Salam senyum sapa. salam sapa itu harus dilakukan gitu kan di lingkungan masyarakat. Kemudian juga diharapkan eh, para orang tua bisa melaksanakan atau mengingatkan anak-anaknya untuk melaksanakan 7 pembiasaan anak Indonesia Mm-mm. hebat ini adalah tidur cepat. Ya. Jadi kami berharap para orang tua baik ibu maupun bapak sekalian untuk apa? Untuk bisa mengingatkan Mm-mm. anak-anaknya. Kalau bisa bahkan sekarang itu bulan Ramadan atau nanti pas bulan Ramadan itu harus sudah dilatih anak-anak itu, ya. Jam 9 pokoknya tidur atau maksimal mungkin Jam 10 jam lah. setengah 10 Iya. atau jam 10 lah, ya. Itu maksimal itu jam segitu. Jadi jangan sampai anak itu apa? Main HP itu terus atau bahkan berkeluyuran ya. Itu keluyuran atau nongkrong dan yang Iya. lainnya. Itu bukan tidak boleh tapi apa ya? Dikurangilah, Iya, dibatasi dan dikurangi. kalau bisa ya jam Jangan. 9 jam 10 itu udah Sudah tidur lah, tidur, udah udah ada di istirahat. rumah gitu kan ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika sekolah atau beraktivitas itu lebih lebih maksimal ya, Mm-mm. lebih Lebih terjaga fresh. gitu kan, kesehatannya lebih fresh gitu kan, seperti itu. Jadi diharapkan para orang tua bisa mengamalkan 7 pembiasaan anak Indonesia Mm-mm. hebat ini dan disampaikan, diingatkan kepada anak-anaknya. Agar apa? Agar ya anak-anak ibu dan bapak sendiri itu nanti akan menjadi anak-anak yang soleh, Mm-mm. soleha dan sukses ya dunia dan akhirat. Amin. Seperti itu. Harapannya seperti itu sih ya dari sekolah. Nah, buat teman-teman SMA 4 sekarang nggak perlu lagi bingung buat nanti kegiatan-kegiatan SMA 4 saat bulan puasa. Yang penting kalian semua persiapan fisik karena tema kali ini cukup beda ya Bapak ya. Iya. Dengan adanya mungkin kita bakti sosial ataupun mau bersih-bersih gitu loh. Iya. Terima kasih mungkin Iya, Bapak sama-sama. telah hadir pada podcast kali ini. Mungkin lain waktu kami undang lagi. Saya Arif Alessandro Akbar, undur diri dari channel YouTube Jam Kosong. Saatnya mendengar dan didengar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk info-info lainnya.